Perkenalkan, nama saya Diana Francisca Murtasoy. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini kami melakukan observasi lapangan untuk mewawancarai salah satu guru yang ada di SMP Negeri 6 Pemimpinan ini. Nah, bersama narasumber saya, Bapak Dazriansyah. Iya. Seputar pertanyaannya, Pak, bagaimana bentuk literasi yang dilakukan oleh guru dan siswa di sekolah ini? Literasi dalam konteks literasi digital ya? Atau literasi yang bagaimana? Yang sudah dilakukan di sekolah ini seperti apa? Baik, saat ini literasi yang sudah dilakukan di sekolah itu masih literasi dalam bentuk cetak. Artinya literasi dalam bentuk digital belum bisa diterapkan di sekolah karena beberapa faktor. Di antaranya karena bertabrakan dengan tata tertib sekolah yang menyebabkan bahwa peserta didik dilarang membawa gawai ke sekolah. Itu menjadi salah satu faktor literasi digital belum bisa diterapkan. Kemudian yang kedua, dari segi ekonomi peserta didik, yang kita ketahui SMP Negeri 6 ini dari ekonomi menengah ke bawah itu rata-rata sebagian besar itu belum memiliki gadget atau gawai sehingga belum bisa dilaksanakan literasi digital. Namun secara garis besar literasi digital itu bisa diterapkan di rumah apabila guru itu memberikan sebuah tugas atau mencari referensi. Seperti itu. Berarti belum diterapkan ya, Pak, yang literasi digital? Sudah diterapkan tapi belum sepenuhnya. Iya. Bagaimana pemahaman Bapak mengenai literasi digital? Sejauh ini pemahaman saya sebagai pendidik, literasi digital itu adalah kecakapan peserta didik bagaimana menggunakan teknologi. Jadi peserta didik itu ketika menggunakan teknologi, sejauh mana pemahamannya menggunakan teknologi. Selama ini peserta didik hanya mencari referensi di media cetak, seperti buku pelajaran, koran, majalah, dan sebagainya. Tapi dengan adanya literasi digital, peserta didik bisa mencari referensi di internet, kemudian kecakapannya menggunakan teknologi itu sendiri. Apa saja sarana dan prasarana yang disediakan di SMP Negeri 6 Pemimpinan? Sejauh ini sarana prasarana yang digunakan, kita ada lab komputer. Lab komputer itu sebagian besar bisa digunakan peserta didik untuk mencari referensi pelajaran di situ. Sementara kemudian di ruang kelas juga kita ada infocus atau PowerPoint proyektor yang bisa digunakan untuk guru dalam menjelaskan pembelajaran secara digital. Bagaimana alokasi waktu yang digunakan dalam literasi di dalam kelas, Pak? Kegiatan literasi ya. Kegiatan literasi itu biasa kita gunakan di awal pembelajaran, itu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi peserta didik kita minta untuk membaca 15 menit untuk membaca kitab suci sesuai dengan agama percayaan masing-masing. Kemudian 15 menit lagi digunakan untuk membaca buku-buku pelajaran atau buku-buku pengetahuan lainnya. Jadi total literasi itu 30 menit baru masuk pada materi pelajaran. Berikutnya, Pak, bagaimana ciri-ciri karakteristik siswa yang di SMP Negeri 6 Pemimpinan ini, Pak? Karakteristik siswa tentunya berbeda-beda karena kita ketahui bahwa siswa ini ada yang gemar membaca, juga ada di sisi mereka gemar mendengar, ada juga di sisi mereka gemar bercerita. Jadi karakternya berbeda-beda. Jadi ada yang gemar membaca, kita arahkan untuk membaca buku apa yang dia senangi, silahkan baca. Kemudian bagi yang senang bercerita, kita arahkan dia untuk bercerita. Cerita apa supaya dapat memberikan pemahaman kepada kawannya yang malas membaca. Ada juga karakteristik siswa yang suka mendengarkan, membaca dia malas, tetapi dia senang mendengar orang bercerita. Nah, itu juga diterapkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah di sekolah ini menggunakan aplikasi digital dalam pembelajaran? Aplikasi digital digunakan, hanya belum maksimal. Jadi kalau dalam kita aplikasi kurikulum Merdeka ini, kita meminta data siswa itu biasa melalui Google Form, tidak lagi menggunakan formulir dan sebagainya.
Kemudian juga ada beberapa tugas itu yang kami arahkan kepada siswa itu untuk membiasakan diunggah ke media sosial. Jadi tugas itu tidak berupa video atau berupa vlog, tidak harus dikumpulkan ke guru dalam bentuk cetak. Tapi kami arahkan mereka untuk mengunggah ke sosial medianya seperti Facebook atau Instagram ataupun channel YouTube-nya. Baik Kak, itu satu pertanyaan yang bisa kami ajukan kepada Bapak. Terlebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.